Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza marra bil maqabir adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi makam, ziarah sampai ke makam, Nabi berucap, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat was salihin was salihat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Niki salam ketika ziarahku kubur. Gimana? Assalamualaikum ahlad diyar. Boleh. Riwayat lain, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Di hadis Bukhari sampai sini. Di sini ada tambahan wassolihin wassolihat. Enggak ada jeleknya. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini dan yang lain-lain menjadi bukti bagi umat Islam bahwa ziarah kubur itu masyru'ah. Ziarah kubur itu memang disyariatkan. Salam kepada ahli kubur itu masyru'ah, disyariatkan. Bukan bid'ah, bukan sesat, bukan khurafat. Kecuali mungkin ziarahnya itu bermaksud golek pesugihan. Minta-minta kepada apalah, panjangkan umurku Mbah Wali. Nah yang begitu itu, sebetulnya yang begitu-begitu itu hatta NU pun yang enggak membolehkan. NU dan luar NU kalau minta-minta kepada makam itu sama-sama melarang. Jadi pertama, ziarah itu memang masyru'ah, memang disyariatkan. Nabi memerintah, Nabi mengerjakan, Nabi mengajarkan adabnya. Nabi memerintah, Nabi mengerjakan, dan Nabi mengajarkan adabnya. Perintahnya mana? Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Saya dulu ketika di Makkah pernah saya melarang kalian ziarah kubur. Mengapa? Di Makkah belum ada komplek makam muslim. Orang jahiliyah dulu. Nah kalau ziarah itu mau salam kepada siapa? Masuk salam kepada Abu Jahal. Makanya dulu dilarang. Setelah Nabi berhijrah di Madinah beberapa tahun, ada komplek makam korban perang Uhud, syuhada Uhud, muslim dia. Ada komplek makam Baqi, keluarga Nabi dan para sahabat yang wafat dimakamkan di Baqi. Sudah ada komplek makam muslim. Ada alasan untuk disunahkan ziarah dan mendoakan salam. Makanya terus Nabi begini, saya dulu pernah melarang kalian berziarah. Nah sekarang ziarahlah kalian semua. Diperintah. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis serupa seperti itu juga dikutip oleh kiai-kiai yang ikut rapat tarjih Muhammadiyah yang itu diterbitkan tahun 67, tahun 69. Di halaman 234 seperti hadis itu juga kalimatnya di tarjih itu, karena memang mengutip dari hadis, memerintahkan mensyariatkan ziarah. Kalimatnya di majelis tarjih itu begini, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kamu ke kubur karena itu mengingatkan akhirat. Bisa menjadi rem. Orang kalau enggak ingat mati pengen wahyu rapi mana gitu.
ambisi dunia jabatan. Nah, pengen gendaan, nuruti nafsu. Ziarah, ingat temannya yang mati, ingat bapaknya yang mati, ingat akhirat, itu bisa agak ngerem sedikit lah. Ngerem nopo? Ngerem nafsu itu tadi. Itu yang difatwakan Muhammadiyah, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kamu ke kubur karena itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ziarah kubur tidak benar diharamkan, tidak benar dibid'ahkan, tidak benar dikhurafatkan. Yang benar ziarah itu diperintah. Karena diperintah maka dia masyru', memang asli syar'i, bukan bid'ah. Yang kedua, ziarah juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kayak begini, datang ke makam, ketika sudah nyampe makam, Nabi salam, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was salihina was salihat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini Nabi sendiri yang mengerjakan. Jadi ziarah itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di hadis Bukhari misalnya, juga Muslim, istri Nabi itu banyak. Taruhlah rata-rata saben istri dapat giliran seminggu sekali lah misalnya. Siti Aisyah yang masih muda sangat butuh kehangatan dari suami. Itu dapat giliran paling seminggu sekali. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah itu curhat nelongso. Andai Aisyah itu Jawa begini, coro Jawa Blitar, aku ijen seminggu mek kur pisan, tak arep seminggu mek kur pisan, lah ngono iki lho ya enggak full time. Saben Kanjeng Nabi giliran sare ke rumah saya, mestinya semalam suntuk saya melepas kangen, dapat kehangatan dari Nabi. Lu ngono yo apes. Ngono paling jam 12, jam 1, wis dik samene pamit aku nang kuburan. Ngono. Itu riwayat Bukhari, Muslim. Aisyah itu rodok curhat sambat nelongso. Salah oleh giliran gak bendino. Ngono terus apa? Enggak full time. Akhir malam Nabi pamit, saya tak ziarah ke makam Baqi yang di sebelah pojoknya Masjid Nabawi itu. Jadi Nabi itu melakukan ziarah, mengerjakan ziarah. Bahkan kalau di rata-rata seminggu sekali. Untuk makam yang jauh-jauh, kayak makam Uhud jauh, itu rutin diziarahi Nabi setahun sekali. Sekalian kalau orang NU menyebutnya haul. Bisa dilihat di riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Baihaqi, tersebut dalam kitab Syarhus Sudur halaman 92. Kana sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Kanjeng Nabi itu berziarah ke syuhada. Apa syuhada? TMP ini, Taman Makam Pahlawan. Nabi ziarah ke syuhada perang Uhud saben haul. Apa? Setiap tahun sekali. Yang dekat-dekat Baqi itu rata-rata seminggu sekali. Yang jauh-jauh setahun sekali. Itu Rasulullah SAW begitu. Jadi tidak bid'ah karena Nabi memerintah, karena Nabi juga mengerjakannya dan mengajarkannya. Apa mengajarkan? Mengajarkan adabnya. Adab berziarah. Kalau kamu ngubur mayit, yang itu juga dikutip di Tarjih Muhammadiyah, idza faraghta min tafnihi fad'u lahu. Kalau kamu rampung mengubur mayit, jangan langsung beranjak pulang. Doakan mayit itu, wastaghfir lahu, bacakan istighfar, wad'u lahu bitatsbit,
doakan agar si mayit itu saat malaikat mungkar nakir datang bisa teguh, mantep menjawab pertanyaan mungkar nakir. Itu perintah di Tarjih Muhammadiyah halaman 234 yang itu merujuk ke hadis riwayat Abu Dawud ditulis di kitab hadis Bulughul Maram yang di situ kalimatnya karena sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Kanjeng Nabi itu kalau rampung ngubur mayit, Nabi tetap berhenti di situ, enggak langsung pulang. Faqala seraya Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Hei, kancamu sing mari mok kubur iki wacakno istighfar. Mohonkan kepada Allah keteguhan hati menghadapi malaikat mungkar nakir. Fa innahul ana yus'al, karena mayit ini nanti selepas kita pergi akan akan ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Itu diperintah Muhammadiyah seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW mendoakan ahli kubur. Jadi Nabi mengajarkan bagaimana berziarah, bagaimana ngubur mayit, bagaimana mendoakan mayit setelah pemakaman. Nabi juga menyuruh sahabat, kalau kamu berziarah orang banyak, falyaqul, hendaklah mengucap si pemimpinnya. Kalau sekarang hendaklah mengucap ustadznya, ustadz yang mimpin ya suruh mengucap seperti ini, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada riwayat begitu, assalamualaikum ya ahlal diyar, kayak begini, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Cukup ustadznya yang mengucap, mewakili rombongan. Tidak harus rombongan satu salam semua, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kok kesel mayite iku? Jawab wong sak pirang-pirang. Apa? Cukup imamnya, cukup ustadznya, cukup Pak Mudinnya yang mimpin rombongan itu. Sebaiknya juga menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat berarti posisi yang ziarah itu di sebelah timur makam. Kalau di sebelah baratnya kan bokongi mayit, membelakangi mayit. Sebaiknya di sebelah timur makam, posisi menghadap kiblat. Itu yang diajarkan. Dan Muhammadiyah juga berfatwa seperti itu. Dalam halaman 235, "Tsumastaqbilul qiblah", lalu hadaplah ke kiblat. "Tsumma da'ullaha lahum", lalu doakan para ahli kubur. "Wastaghfiru lahum", bacakan istighfar untuk para ahli kubur. "Was'alu lahumul afiyah", doakan kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada para ahli kubur. Jadi itu fatwa Muhammadiyah merujuk kepada ajaran yang diajarkan Nabi kepada sahabat kalau berziarah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kayak begini, Nabi ziarah, Nabi memerintah ziarah, Nabi mengajarkan tata keramanya ziarah. Nah, ziarah itu ada level-level. Level ringan, level berat. Apa itu? Level cepat, level lama. Kalau ingin ringan, selak neng di lewat aja. Mandek dulu. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat. Seterusnya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Berangkat. Itu ziarah cepet-cepetan. Salam aja sudah. Tapi misalnya waktunya longgar, memang diniati. Di sana 1 jam. Terus tuntunan Nabi kita baca apa? Ada banyak pilihan. Mau hataman Quran boleh. Rujukannya kitab Ar-Ruh halaman 11. Tulisan karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Murid dari Ibnu Taimiyah. Itu sebetulnya beliau itu menjadi rujukan teman-teman Salafi Wahabi itu. Saya juga aneh, kenapa Salafi Wahabi ketika di Indonesia malah mengaramkan ziarah.
malah ngaram-karamkan baca Quran di makam. Imam mereka salah satunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab yang beliau tulis Ar-Ruh halaman 11 mengutip riwayat begini. Kanatil ansaru idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Sahabat Ansor kalau ada orang mati mereka bergantian menunggu makam temannya yang mati itu untuk dibacakan Al-Qur'an gantian. Misalnya fulan dapat 1 juz ganti temannya, fulan dapat 1 juz ganti temannya. Di mana? Di dekat makam temannya itu. Nah, kalau kita ziarah enggak hanya salam tok, pengen baca Quran, itu juga tidak bid'ah. Itu ada contoh dari sahabat Ansor. Karena itu sahabat dipastikan bukan bid'ah, karena sahabat itu menerima ajaran juga langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Kepengennya rodok pendek, bukan hataman Quran kiai suwen, apa kesuwen? Kesuwen, rodok pendek didik, oke, Yasin, boleh, boleh. Itu merujuk ke kitab Jami' Shaghir, juz 2, halaman 178, riwayat Baihaqi yang di situ tertulis Sahih Sahih. Sahih tertulis Sahih. Kalimat hadisnya, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa wonge maca Yasin ikhlas krana Gusti Allah, maka dosanya yang telah lewat diampuni. Faqra'uha inda mautakum. Makanya Mas, Yasin bacakan untuk mayit-mayitmu. Baca Yasin, niat fadilahnya untuk orang yang sudah mati. Ada bahasa sedikit beda, namun konyol sekali. Ini baca Yasin dipersembahkan untuk arwah, atau baca Yasin kita niat mempersembahkan amal soleh itu kepada Allah, tapi barangkali Allah menerima, memberi pahala dan fadilah, kita mohon kepada Allah agar Allah bersedia menghadiahkannya kepada bapak ibu yang sudah meninggal. Yang model kedua ini namanya baca Yasin karena Allah, fadilahnya untuk mayit yang sudah meninggal. Seperti yang diperintah Nabi tadi. Siapa baca Yasin, ikhlas karena Allah, diampuni dosanya, maka mayit bacakan surat Yasin. Itu hadisnya sahih, Jami' Shaghir, riwayat Baihaqi, halaman 178, juz 2. Terus, sebagian teman yang enggak setuju nyelamati mayit, enggak setuju kirim donga untuk mayit, enggak setuju maca Yasin untuk mayit, dikirain mereka itu persembahan untuk para arwah. Belewedo, sodako, berkat, persembahan untuk para arwah. Jadi mirip-mirip animisme. Nah, saya perlu mengklarifikasi, semoga TV 9 menyiarkan, bukan persembahan untuk arwah. Kalau persembahan untuk arwah itu dari awal, mbelehnya pitik, mbelehnya kambing, sapi, ini atas nama para arwah, Nyi Roro Kidul dan macam-macam. Tapi misalnya saya kirim doa, belehnya itu bismillah. Nah, dibeleh atas nama Allah juga karena Allah. Tidak atas nama arwah, sah sembelihan itu. Lalu dimasak, disedekahkan. Juga tidak ada maksud pamer-pamer, tidak. Sedekahnya karena Allah. Juga tidak mubadzir, dibuang-buang, tidak. Dimakan manusia. Barangkali sedekah itu diterima Allah, diridha Allah. Mohon ya Allah, kiranya kau hadiahkan ganjaran dari amal yang panjenengan terima ini kepada mbah saya,
bapak saya, ibu saya. Nah, ini bukan persembahan kepada bapak. Kalau persembahan kepada bapak, dari awal niatnya persembahan untuk bapak. Sembelihnya juga niat apa tadi? Atas nama bapak. Lalu nyun sewu, sego-sego berkat-berkat itu enggak boleh dimakan anak cucu. Disalap neng sorwet pule, neng sanding kuburan, gawe sandingan. Apa namanya? Sesajen. Nah, sing ngono-ngono kuwi lho mungkin dimaksudkan persembahan untuk arwah. Nyatane anak putu dikandani ra oleh mangan tenan. Nah, kami kaum santri itu enggak begitu. Kami ngerti kalau begitu itu mubadzir. Tidak boleh. Kami ngerti sembelihan untuk berhala itu haram. Dan kami enggak pernah melakukan begitu. Yang kami lakukan nyembelih ayam bismillah. Enggak ada bismi nyiroro gitu. Cara mencuci daging standar syar'i. Cara menyembelih standar syar'i. Sedekahnya pun juga standar syar'i. Semua. Sopo ngerti sih Allah menerima. Kita mohon pada Allah, terimalah ya Allah dan hadiahkan pahalanya kepada si fulan. Itu namanya tetap karena Allah. Sama dengan Nabi tadi dulu. Bacalah Yasin niat untuk mayitmu. Jadi bukan persembahan kepada mayit bukan. Ini tolong ojo gampang musyrik nih. Ini bukan persembahan pada arwah. Ini ngelakoni syariate Gusti Allah yang dituntunkan Rasulullah. Hadisnya sudah saya sebut, tapi kita mohon agar Allah menghadiahnya kepada bapak ibu yang sudah meninggal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ada banyak contoh dalam syariat Islam kita beramal niat atas nama orang lain, pahalanya untuk orang lain. Misalnya dalam hadis Bukhari, kita diperintah menghajikan bapak ibu yang wafat belum sempat haji. Namanya haji badal. Sopo sing nglakoni? Sing nglakoni sapa? Sing urip, anake. Niatnya untuk siapa? Niatnya untuk bapak ibu yang sudah meninggal. Itu riwayat Bukhari. Ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah afa ahujju anhu. Wahai Rasul, ketika perintah wajib haji itu datang turun, saat itu bapak sudah tua renta, nggak bisa pergi haji. Jadi kalaupun mati belum sempat haji, bolehkah aku yang berhaji? Niatnya untuk apa? Bapak saya. Yang mengerjakan siapa? Anaknya. Untuk siapa? Bapaknya. Itu namanya atas nama kan? Seperti kita yang baca Yasin, niat pahalanya untuk bapak. Kita yang sedekah daging kambing, niat pahalanya untuk bapak. Kita yang mengerjakan manasik haji, niat pahalanya untuk bapak. Wahai Rasulullah, saat perintah wajib haji turun, ayahku sudah tua renta, nggak bisa pergi haji. Bolehkah aku yang menghajikannya, aku yang mengerjakan niat untuk bapak? Nabi jawab, na'am, hujja anhu wa'tamir. Hajikan bapakmu dan umrohkan bapakmu. Ini contoh dalam syariat, hadis Sahih Bukhari, orang diizinkan oleh syariat mengerjakan sesuatu tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan diniatkan untuk orang lain. Dan itu bukan persembahan untuk mayit, itu bukan. Terus puasa, kasus ibu wafat punya utang puasa satu bulan. Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu syahrin. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat punya utang puasa 1 bulan.
Afa asumu anha, bolehkah aku berpuasa niat mengkodoi puasa ibu? Yang puasa siapa? Anaknya yang hidup. Niatnya untuk siapa? Untuk ibu yang sudah mati. Nabi jawab, naam, silahkan kamu berpuasa niat untuk ibu. Nabi sambil bertanya agar orang itu pakai logikanya. Ya apa kalau ibu sampean mati punya utang kepada tetangga manusia? Wajibkah kiranya anak membayar utang itu? Anak itu enggak wajib. Nah, terus Nabi menimpali fadainullah ahaqqu bil qada. Nah, kalau utang kepada manusia saja anaknya mayit wajib melunasi. Apalagi puasa itu hutang kepada Allah. Lebih wajib kamu membayarnya. Ini kalau dikerjakan masuk kategori amal, niat tidak untuk dirinya, tapi untuk bapak ibunya, untuk orang lain. Bapak ibu rahimakumullah, kemudian ada sahabat mati nanggung utang banyak entah enggak tahu. Nabi menolak, enggak mau nyolati. Sallu ala sahibikum, salatono dewe, koncomu ngemplang utang, gah nyolat. Makanya dulu kiai pernah berfatwa, koruptor yang enggak ada itikad baik untuk membayar utangnya ke negara. Kiai berfatwa, hoi kiai ahli warisnya Nabi, tiru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak mau nyolati orang ngemplang utang, sebaiknya ulama-ulama juga jangan mau nyolati orang yang jadi koruptor. Wis ben disolati Pak Mudin naik. Seperti Nabi dawuh, sallu ala sahibikum. Hoi, koncomu salatono dhewe, aku gah. Tetap wajib disolati orang muslim. Tapi sebaiknya untuk memberi pembelajaran, biar kapok yang lain, itu ulama-ulama jangan mensolati. Kalau ulama top, sangat top Bayi Basori misalnya, Bayi Tolha, terus mensolati koruptor, wah kesenengan, apa rarau, kau apa wong Mbah Yaya nyolati, apik bapakku itu. Jadi seakan-akan kayak korupsi itu jadi baik. Nah, terus ada sahabat lain yang nggak tega, karena Nabi menolak mensolati. Akhirnya sahabat itu matur, Rasul, saya yang membayar, saya yang melunasi, temen dilunasi. Akhirnya Nabi pun mau mensolati. Sopo yang bayar utangnya? Dibayar oleh mayit itu sendiri? Apa dibayar orang lain? Dibayar orang lain ya? Dan Nabi pun langsung mau mensolati. Artinya kita itu boleh melakukan di atas namakan orang lain. Termasuk bayar utang itu tadi. Sementara kadang ada ustadz ceramah, gak bisa mas, amal dewe-dewe, ndonga dewe-dewe, ganjaran dewe-dewe, kirim doa gak bisa. Nah, begitu. Padahal banyak contoh dalam syariat itu, amal tidak untuk dirinya, tapi diniatkan untuk orang lain termasuk bayar utang. Dan contoh lagi, zakat fitrah, mau di NU, di Muhammadiyah, di LDII, di PKS, di HTI, Salafi, macam-macam. Kalau zakat fitrah itu yang bayar ya kepala keluarga sudah. Semua mau NU, mau Muhammadiyah, PKS, HTI, semuanya. Bayi yang baru lahir itu enggak kira, hei bayar dewe, enggak kira. Yang bayar ya tetap kepala keluarga. Yang beli beras, yang ngantar ke masjid ya kepala keluarga, yang niati ya kepala keluarga saya. Tapi itu kami niatkan atas nama, ini zakat atas nama diri saya ya Allah, istri saya fulana, anak saya fulan, fardhon lillahi ta'ala. Siapa yang mengerjakan? Bapak. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anaknya. Itu contoh konkret. Dalam syariat Islam ada amal tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak dan istrinya. Nah,
Kalau pas ustadznya punya pendapat, amal dewe-dewe, ganjaran dewe-dewe. Lah mosok bayi dikongkon zakat. Bayi, amaliku dewe-dewe, kon zakat dewe. Anjen sampel. Apa sampel ini? Ini sampel. Kapatek waras. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita ke makam itu membaca Quran, baca salam tok monggo, tergesa-gesa segera pergi. Baca Quran monggo, ada dalilnya. Baca Yasin monggo. Cuma ada sebagian ustadz menganggap hadis perintah baca Yasin tadi itu hadis dhaif. Bagaimana umat? Terserah umat. Ikut ulama ahli hadis yang mengatakan hadis Yasin itu sahih, lalu mengamalkannya, monggo. Kenapa mas baca Yasin untuk mayit? Saya ikut ulama yang menghukumi hadis ini hadis sahih. Apa mas nggak gelem Yasinan? Saya ikut ustadz yang menghukumi hadis ini dhaif. Ini monggo, ojo gegeran. Gara-gara menganggap hadis itu dhaif, lalu membid'ah-bid'ahkan yang baca Yasin. Ojo, mereka punya hak ikut ulama. Sama juga punya hak ikut ustadzmu. Hanya secara umum, ulama termasuk Imam Suyuti yang apal hadis 100.000 lebih. Saya yakin dia lebih ahli, lebih pakar, lebih expert di bidang hadis daripada ustadzmu. Ini keyakinan saya begitu. Sehingga kalau ulama yang hafal ribuan hadis, ahli meneliti hadis, dawuh ini sahih, tapi sampean atau ustadzmu dawuh ini dhaif, kami lebih percaya kepada ulama yang memang nyun sewu, nggak nyambi makelar, nggak nyambi kampanye, full berpikir untuk ilmu. Insya Allah lebih valid, lebih reliable, lebih akurat, lebih terpercaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalnya di kuburan enggak khataman Quran, enggak baca Yasin, sekedar baca misalnya qul huwallah 11 kali atau apa. Itu juga difatwakan oleh Imam Hambali. Baca apa? Qul huwallah 11 kali. Atau misalnya baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih sampai kalimat wa ulaika humul muflihun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal irhamna ya misalnya baca alif lam mim disambung dengan lillahi malatokota, itu juga boleh, bukan bid'ah, karena ada rujukan hadisnya. Tobroni juz 19 halaman 221, Tobroni juz 19 halaman 221. Ya bunayya idza ana mittu fa'alhidni, hei anak, jika saya mati maka buatlah liang lahat untukku. Fa idza wada'tani fi lahti faqul, nek sampean deleh jasadku ke liang lahat, ucapkan begini, bismillah wa ala millati rasulillah. Itu mocone kalau deleh mayit. Catatan dari saya, kalimat hadisnya itu deleh. Deleh itu begini. Itu deleh. Ada sebagian golongan umat Islam itu enggak mau nyemplung di bawah, dari atas begini, plung, dilempar, plung. Kalau begitu bahasa Arabnya bukan deleh, bahasa Arabnya bukan wado'nya, tapi pakai kalimat alqo atau toroha, uncalkan, plung. Terserah itu pendapat mereka, tapi menurut kami dari memahami hadis, begitu itu tidak syar'i, begitu itu bukan sunnah Rasul. Yang sunnah Rasul, jika kamu meletakkan jasadku
ke liang lahat, meletakkan, lek, bukan menguncal, bukan apa sih menguncalkan itu, melempar, angel eram, bukan melemparkan, bukan. Bikinkan liang lahat buat saya. Kalau kamu menaruh jasadku di liang lahat, sambil berucaplah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Summa sunnah aliyatu robasanan. Mari urukan dengan lembut, pelan, padat. Apa? Kadang-kadang ada tanah berunggalan, ada tanah campur batu, ada tanah padas. Nah, yang diurukkan pertama itu yang lembut-lembut. Ojo begitu pasang kayu langsung watu gede, bro. Waduh, kayak engko kayunya jebol pisan. Langsung ngena indase loro kabeh. Itu enggak adab. Adabnya tiru Nabi. Summa sunna alaiya turabasana. Turab itu debu, tanah lembut. Itu yang diurukkan dulu. Nanti kalau ada batu-batu, kemudian padas gede, itu ditaruh di atas saja. Sekalian untuk mencegah, barangkali ono asu pengen dudah, ono macan pengen dudah kangelan. Karena yang atas batu-batu. Nah gitu loh. Ngerti ya? Selesai itu, summakro indaroksi bifatihatil baqarah wa khatimatiha. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Selesai makam, di dekat kepalaku nak, berarti posisi mana? Maisan yang utara, dekat kepala. Nisan yang utara. Bacakan awal Baqarah. Apa awal Baqarah itu? Alif, Lam, Mim, sampai wa ulaika humul muflihun. Dan akhir Baqarah mana? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Nah, ke makam baca Quran, monggo, Yasin, monggo, Qul huwallah, monggo, terus Alif Lam Mim, mala taqata lana bih, monggo, ditambahi doa istighfar. Tadi sudah tak sebut perintahnya Nabi. Tadi loh, bacakan istighfar, bacakan doa. Umat terserah milih sesuai dengan kondisi masing-masing. Apa mas salam tok selak kesusu? Apa mas kok diwaca kabeh? Yo Yasin, yo Quran, yo Alif Lam Mim, yo doa. Kok dawa mas enggak kesusu? Monggo aja. Dan semuanya itu sunnah berdasar hadis. Jangan dibid'ahkan. Lah tapi Nabi enggak mengerjakan misalnya. Nabi enggak mengerjakan, kalau Nabi merintah mau apa? Sunnah Nabi itu yang dikerjakan Nabi. Itu sunnah. Namanya sunnah fi'liyah. Sunnah Nabi juga sesuatu yang diperintahkan Nabi. Didawuhkan Nabi. Meskipun mungkin Nabi enggak sempat mengerjakan. Itu namanya sunnah. Sunnah qauliyah. Sunnah Nabi itu juga sesuatu yang dikerjakan sahabat, Nabi enggak melarang. Itu juga sunnah, namanya sunnah takririyah. Napa? Sunnah takririyah. Seperti ada ibu-ibu mukul rebana. Nabi diam, tidak melarang, tidak mewajibkan, malah mendengarkan. Nabi enggak mengerjakan, tapi sahabat yang mengerjakan. Itu juga sunnah, namanya sunnah takririyah. Peristiwa itu di hadis Bukhari nomor 4001. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'da jawarin yadribna bituf. Kanjeng Nabi mau mendengarkan beberapa mbak-mbak perempuan lanjang yang sedang memukul rebana. Nabi menikmati. Bukan menik urip, menikmati. Apa menik urip? Nabi mendengarkan. Dikerjakan sahabat, Nabi membolehkan. Itu juga sunnah. Dan ini yang perlu kami ingatkan juga, sebagian teman-teman aktivis dakwah, itu begitu Nabi enggak mengerjakan,
Bid'ah itu, Nabi nggak mengerjakan, nggak ada contoh. Mestinya saya menjawab, loh, Nabi nggak mengerjakan tapi memerintah, kan dia sunnah, sunnah qauliyah. Nabi nggak merintah, nggak mengerjakan, tapi sahabat mengerjakan, Nabi membolehkan, sunnah juga, sunnah takririyah. Nabi tidak memerintah, Nabi belum mengerjakan, sahabat juga belum mengamalkan, tapi Nabi pernah bercita-cita. Nggak sempat ngelakoni, nggak sempat keturutan, tapi keburu wafat. Itu ulama cukup menyebut itu sunnah. Namanya sunnah cita-cita. Namanya sunnah hammiyah. Namanya sunnah hammiyah. Pas Nabi di Madinah, puasa tanggal 10 Syuro. Diingatkan sama sahabat, Nabi puasa ini 10 Syuro. Ini kan puasanya orang Yahudi. Puasanya orang Israel mengenang menangnya Musa atas Fir'aun. Perang Nabi Musa dikejar, melewati Laut Merah. Nabi Musa plus tentaranya nyebrang selamat. Fir'aun tenggelam. Itu peristiwa itu tanggal 10 Syuro. Mereka menyebutnya Paskah, mensyukuri Paskah kemenangan itu. Nah, orang Yahudi puasa tanggal 10 Syuro. Ketika Nabi puasa tanggal 10 Syuro, diingatkan sama sahabat, Nabi, iki poso nemu Yahudi lah podo. Akhirnya Nabi dawuh begini, lain baqitu ila qabil la asumannat tasi'. Ya wis, lek tahun ngarep aku seurip Mas, aku tak poso tanggal 9. Jadi ben ora podo Yahudi, poso Syuro ala Islam, gak 10 dok, 9 plus 10 atau 10 plus 11, enggak podo Yahudi. Kalau sampai tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa tanggal 9. Nah, enggak sempat ngelakoni keburu wafat. Kalau zaman poso Tasu'a tanggal 9 Muharram, Nabi mencontohkan juga enggak. Nabi memerintahkan juga enggak. Sahabat mengerjakan, Nabi membolehkan juga enggak. Tapi Mas, Nabi pernah bercita-cita. Boleh dikerjakan? Boleh. Lah mosok haram. Kalau itu haram, mosok Nabi mencita-citakan barang haram. Ya enggak mungkin. Jadi jangan gampang-gampang bilang itu bid'ah, enggak ada contoh. Ojo ngono. Ya, sunnah itu bukan hanya contoh yang dikerjakan Rasulullah SAW. Bahkan banyak hal yang contohnya bukan Rasul. Contohnya harus yang lain. Ingin menjadi istri solihah, itu nggak bisa meneladani Rasul, mencontoh Rasul. Wong Rasul nggak pernah jadi istri. Ingin mencontoh istri solihah itu kayak apa? Yang mencontoh Siti Aisyah, mencontoh Siti Khadijah. Teladannya bukan Rasulullah SAW, meskipun ajarannya dari Rasul. Jadi jangan dikit-dikit nggak ada contoh dari Rasul. Loh, soal apa Mas? Pengen jadi prajurit yang baik, itu contohnya nggak dari Rasul. Rasul nggak pernah jadi prajurit. Rasul jadi pemimpin, jadi panglima. Pengen jadi prajurit yang baik, disiplin, punya keahlian luar biasa, mencontoh Khalid bin Walid, mencontoh sahabat. Gitu loh Mas. Pengen jadi anak yang baik, mencontoh Siti Fatimah. Pengen jadi cucu yang baik, mencontoh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Pengen menjadi pembantu menteri yang baik, contoh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali bin Abi, itu pembantu topnya Rasulullah, tangan kanannya Rasulullah. Pengen jadi makmum yang baik, ayo nyontoh Kanjeng Nabi. Yo, apa caranya nyontoh Nabi? Pengen jadi makmum yang baik. Apa Nabi pernah jadi? Ya, pengen jadi makmum yang baik, mencontohnya kepada sahabat. Gitu loh Mas.
pengen jadi pemimpin yang baik, imam yang baik, ulama yang baik, pemimpin umat yang baik, baru itu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian teman-teman itu untuk menteror orang awam biar bingung, merasa yang dikerjakan itu salah, itu nggak ada contoh dari Rasul itu, mesti jawaban soal opo mas, ngerti nggak? Umat nggak boleh goblok, mulai goblok diakali terus malih bingung. Ngonten baru rawuh. Ini begitu. Kepengen jadi pemimpin yang baik Rasul. Pengen jadi umat yang baik tiru sahabat. Pengen jadi istri yang baik tiru para istri Nabi. Jadi uswah itu dari semua. Ajaran dari Allah diwahyukan kepada Rasulullah, diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, tapi mengerjakannya tidak sendirian Kanjeng Nabi. Mengerjakan ajaran bersama para sahabat, sehingga mencontoh Islam yang benar. Jangan hanya mencontoh Nabi tok, tapi juga mencontoh para sahabat yang ketika itu bareng-bareng Nabi mengerjakan Islam dengan peran masing-masing yang beda itu. Dil. Nah, ziarah Kanjeng Nabi itu kalau sampai makam mengucap Assalamualaikum ahlat diyar, boleh, ahlal kubur, boleh, minal mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, was salihina was salihat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ada pertanyaan menggelitik. Mati itu kan mesti, tapi kenapa insya Allah? Kami insya Allah akan menyusulmu. Ojo khawatir mayit-mayit, kami akan segera menyusulmu. Masih aku yondang mati. Kita mati itu pasti apa insya Allah? Sampai ini loh, aku insya Allah yo mati yo mas. Pasti apa insya Allah? Pasti. Kenapa ada insya Allah? Satu, meskipun kematian itu pasti, tapi tetap kita itu disunahkan mengucap kalimat insya Allah. Ben oleh barokah kesunatan kalimat itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa masya Allah. Jangan sekali-kali kamu memastikan besok saya mesti melakukan apa. Jangan. Kecuali dibarengi kalimat insya Allah. Itu dapat kesunatan. Yang kedua, kalaupun kematian itu pasti, tapi kapan waktunya kan nggak pasti. Kita nggak tahu. Di mana kita mati juga nggak pasti. Misalnya itu makam kasin atau makam samaan, kita ngucap insya Allah kami akan ketemu sampean menyusul. Ya kita ucap insya Allah, karena kami belum tentu mati di sini, belum tentu dimakamkan di sini. Bisa jadi kami dimakamkan di Saudi sana, pas haji, pas umroh, besok nang akhirat ketemu wong kasin, ketemu wong samaan. Biar jarak insya Allah kati ketemu aku. Lalu tiba kon gak Mekah aku mau tinggal neng samaan. Jawaban kan insya Allah biar aku dewe karo mas dikubur nanti karo. Makanya ngucapnya insya Allah. Lantaran kita nggak tahu mati di mana, dikubur di mana, kapan waktunya. Terus setelah di akhirat pun bisa jadi kami nggak kumpul sampean. Yang ahli sodako dikumpulkan dengan ahli surga, ahli sodako. Yang ahli bangun malam kumpul dengan orang yang ahli bangun malam. Pintunya pun khusus, pintu tahajud. Yang ahli puasa sunat masuk surga lewat pintu Rayyan. Itu pintunya orang ahli puasa. Kita sama-sama ahli surga mas, tapi bisa jadi yo nggak ketemu barang, beda kelas mas.
Sampeyan kelas dhuwur, dhewek kelas mbek, tapi podo-podo mlebune. Atau sama-sama tingkat tapi beda apa tadi? Beda kamar istilah. Kok beda kamar? Yo kak cilik sak kamar ngono Mas. Nah, begitu itu. Jadi kita tetap ngucap insyaallah. Nah, ketika Nabi bersabda begini, nanti orang yang ahli sholat masuk surga lewat pintu sholat. Yang ahli sedekah masuk surga lewat pintu sedekah. Yang ahli puasa masuk surga lewat pintu rayyan. Yang ahli jihad masuk surga lewat pintu jihad. Dan macam-macam ahli tahajud. Abu Bakar nanya, ada apa enggak Nabi? Orang yang karena ahli melakukan semua itu, tahajud ya ahli, jihad ya ahli, sedekah ya ahli, infak ya ahli, poso ya ahli, sedekah ya ahli kabeh. Bisa apa enggak orang yang ahli melakukan semua, terus dipersilakan masuk surga lewat semua. Jadi ini penjelajah, neng ahli sedekah ya kenal, neng ahli tahajud ya kenal, wis kumpulane akeh. Bisakah begitu? Nabi jawab, bisa. Dan saya optimis, kamu termasuk yang itu. Abu Bakrinis Siddiq. Ngonten para rawuh. Eman, lalu ada golongan mengkafir-kafirkan sahabat. Termasuk mengkafirkan Abu Bakar. Padahal begitu baiknya Abu Bakar. Saya kira demikian, mohon maaf ketahuan. Minal aidin wal faizin. Gara-gara kuburan ya malah ketahuan. Mohon maaf lahir batin, sekaligus mengingatkan kepada semua jamaah, kalau mengucap minal aidin, ojo keliru. Yang awal itu dal, yang kedua itu zai. Minal aidin wal faizin. Tolong para pejabat lek sambutan ojo kupuh. Kami sampaikan, ucapkan minal aidin wal faizin. Enggak jelas. Itu namanya lam ya jelas. Enggak jelas. Minal aidin dal wal faizin zai. Semoga kita kembali suci. Kembali itu bahasa Arabnya idun. Aid. Orang kembali bahasa Arabnya aidin. Wal faizin, semoga kita beruntung dunia sampai akhirat. Bahasa Arabnya beruntung, faza yafuzu pakai zai. Orang yang beruntung faizin. Jadi mengucapnya minal aidin wal faizin. Sekali lagi ojo apa? Gopoh minal aizin wal faidin. Iki ora kena. Ngono-ngono ya se Islam alhamdulillah.